Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bertemu kembali dengan saya Bunda Lisa dari Semarang, Jawa Tengah. Syukur Alhamdulillah untuk kali kedua saya mendapatkan ilmu di Sanggar Pengembangan Diri Satvika Indonesia yang diampu oleh Kiai Jamas dengan 3-in-1 online class. Dan saya mendapat Certified Hypnotherapy. Setiap manusia mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Dan setiap manusia ingin memperbaiki pribadinya menjadi lebih baik agar kehidupan yang dijalani menjadi berkah, bermanfaat dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satvika memberi bukti, bukan janji. Manusia pembelajar seperti saya dapat mengembangkan dirinya di sini. Dijamin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, terampil, selalu berpikir positif. Ayo, saatnya bergabung bersama di Satvika Indonesia. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Vera Haryanti Anwar dari tim Profesional Hipnoterapis Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia Pusat. Pada audio kali ini saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang skill pertama dalam proses hipnoterapi, yaitu pre-induction. Pre-induction atau biasa disebut dengan pre-talk adalah suatu tahapan saat hipnoterapis pertama kali bertemu dengan klien, tentunya sebelum proses terapi dimulai. Pre-induction atau pre-talk menjadi tahapan penting yang mampu menentukan gagal dan suksesnya suatu proses hipnoterapi. Bahkan dapat dikatakan jika seorang hipnoterapis melakukan tahapan ini secara lengkap dan baik, maka akan mempermudah tahapan berikutnya, yaitu terapi atau treatment. Ada 5 tahapan dalam pre-induction untuk mencapai kesuksesan dalam hipnoterapi, yaitu pertama, building rapport, kedua, intake interview, 3, exploring client modalities, keempat, training, kelima, suggestibility test. Selanjutnya, ketika 5 tahapan ini sukses didapatkan, maka akan diperoleh kesimpulan untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu strategi dan kontrak terapi. Selanjutnya, ketika 5 tahapan ini sukses didapatkan, maka akan diperoleh kesimpulan untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu strategi dan kontrak terapi. Baik, kita bahas satu persatu tentang 5 tahapan yang harus dilakukan dalam pre-induction ini. Pertama, building rapport. Dalam metode hipnoterapi, kerja sama yang baik antara klien dan hipnoterapis sangat diperlukan.
klien harus menaruh kepercayaan dan merasa nyaman dengan seorang hipnoterapis. Oleh karena itu, seorang hipnoterapis yang baik harus terampil untuk membangun rapport dengan klien, terutama di saat awal interaksi. Jadi, building rapport adalah kedekatan psikologis, tepatnya kedekatan di tingkat pikiran bawah sadar. Building rapport bertujuan bukan hanya untuk berkomunikasi dengan klien secara verbal, tetapi juga berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar klien yang dipercaya berisi sumber-sumber keyakinan, nilai-nilai, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku serta sudut pandang klien dalam memandang sebuah permasalahan. Cara termudah dalam building rapport ini adalah dengan menggunakan teknik pacing, yaitu dengan menyamakan beberapa hal yang dilakukan klien. Yang termudah adalah dengan menyamakan gerakan, tema yang dibicarakan, atau yang paling mudah adalah dengan menyamakan tarikan dan hembusan nafas dengan klien. 2. Intake interview. Intake interview adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan kebutuhan klien dan pelayanan yang akan didapat. Di tahap ini, seorang hipnoterapis mengumpulkan informasi lengkap tentang data diri klien dan juga tentang pola pikir klien. Berikut beberapa informasi penting yang harus diperoleh seorang hipnoterapis dari kliennya. Pertama, gejala yang diderita oleh klien. Kedua, outcome yang diinginkan. Tentunya, outcome ini harus jelas, realistis, dan bertahap. Kemudian, hipnoterapis juga harus mampu mendeteksi kemungkinan terdapatnya negatif mindset dalam diri klien, seperti klien cenderung menghakimi masa depan. Klien cenderung selalu negative thinking terhadap hal yang terjadi. Klien cenderung selalu menyalahkan pihak lain dan lingkungan. Klien menginginkan perubahan instan. Klien cenderung menyalahkan masa silam dan menyalahkan diri sendiri. 3. Exploring client modalities. Agar proses hipnoterapi berjalan sesuai dengan outcome klien, maka dibutuhkan skrip untuk menentukan berbagai teknik terapeutik yang sesuai dengan kebutuhan. Exploring client modalities adalah menggali wawasan atau sumber daya klien yang bisa digunakan untuk membantu proses terapi menjadi lebih tepat dan manfaat. Berikut beberapa eksplorasi yang harus dilakukan oleh seorang hipnoterapis. Pertama, mengetahui primer system yang dimiliki oleh klien saat berkomunikasi. Tentunya melalui gaya bahasa yang dapat diterima dan dengan memberikan tambahan simulasi, apakah kecerdasan klien berupa visual, auditori, atau kinestetik. Klien dengan kecerdasan visual akan mudah jika diajak membayangkan satu keadaan, membayangkan suatu tempat. Untuk klien yang dengan kecerdasan auditori akan lebih mudah jika diajak untuk mendengarkan. Dan untuk kecerdasan kinestetik akan lebih mudah jika diajak merasakan. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang berpotensi membangkitkan traumatik klien. Contoh, saat menggunakan deepening elevator, ternyata klien ada trauma dengan lift atau trauma dengan tempat sempit. Ini akan sangat membahayakan, karena akan membuat trauma baru untuk klien. Karena itu, penting sekali mengetahui hal-hal kecil seperti ini. 4. Training. Tidak semua klien memahami dengan baik metode hipnoterapi. Mengingat sebagian besar edukasi mungkin didapatkan secara sepintas melalui layar kaca. Seorang profesional hipnoterapis harus memberikan edukasi tentang cara kerja hipnoterapi dan apa yang dapat dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan oleh metode hipnoterapi. Salah satu kegagalan proses hipnoterapi seringkali dikarenakan perspektif yang berbeda antara klien dengan hipnoterapis tentang metode hipnoterapi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka harus dijelaskan hipnoterapi berbeda dengan state hipnosis.
klien adalah subjek yang memiliki kendala penuh terhadap proses terapi ini. Keadaan saat proses hipnosis berlangsung adalah keadaan sangat rileks, bukan keadaan tidur dan hilang ingatan. 5. Suggestibility test bertujuan untuk mengetahui tingkat dan jenis sugestivitas alamiah dari klien. Umumnya berupa percobaan sugesti-sugesti sederhana. Misalkan, meminta subjek untuk membayangkan salah satu tangannya lengket karena dialiri oleh lem, atau tangan lainnya dibebani benda yang berat. Harus diingat, pada dasarnya setiap orang normal dapat dipandu ke kondisi hipnotik, hanya saja waktu dan caranya dapat berbeda. Dari 5 langkah di atas berbagai informasi yang telah dikumpulkan, maka hipnoterapis mulai dapat merancang langkah-langkah yang akan diterapkan dalam proses rangkaian terapi. Mulai dari teknik induksi yang tepat, teknik deepening, dan rangkaian teknik terapeutik yang dianggap paling sesuai dengan permasalahan klien. Rangkaian ini juga termasuk jumlah sesi yang akan diterapkan dan didiskusikan terhadap klien. Jika klien telah memahami dengan baik segala hal yang terkait dengan terapi yang akan dilakukan, maka sebaiknya dilakukan hipnoterapi kontrak sebelum pelaksanaan terapi dimulai. Hipnoterapi kontrak terdapat 2 macam, yaitu lisan dan tertulis. Lisan bermakna bahwa klien sepakat untuk memulai terapi ini, dan tertulis adalah suatu pernyataan bahwa klien telah memahami mekanisme dan langkah-langkah yang diperlukan dalam terapi, sehingga tidak menimbulkan klaim yang tidak perlu karena kesalahpahaman di kemudian hari. Di beberapa negara, menyentuh bagian tubuh klien adalah sangat terlarang, kecuali jika telah diizinkan oleh klien. Kontrak tertulis termasuk mengatur hal ini. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses hipnoterapi tidaklah sederhana dan tidak dapat langsung begitu saja dilakukan. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang bijak jika kemudian memberikan keputusan hipnoterapi hanya berdasarkan kontak telepon semata, karena rawan dengan kegagalan yang dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang negatif hipnoterapi itu sendiri. Dan bila ini terjadi, akan dapat menurunkan reputasi dan otoritas diri Anda sendiri. Kenapa rawan dengan kegagalan? Karena terjadinya miskonsep tentang hipnoterapi antara klien dengan terapisnya. Dan ini bisa terjadi hampir semua jenis teknik dan metode, termasuk dalam metode-metode lainnya. Knowledge is power. Memberikan pemahaman dulu tentang konsepnya. Jika oke dan match in konsep, baru lanjut ke tahap selanjutnya dari metode terapi Anda. Ingat ya, hipnoterapi adalah seni berkomunikasi. Berkomunikasilah dengan baik. Komunikasi yang baik adalah tulus, bukan modus. Berikan ketulusan Anda sebagai jembatan menuju kesuksesan dalam membantu klien Anda. Semangat berbagi dan menebar manfaat, mengedukasi bangsa bersama Satvika Indonesia. Mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.